Menyambut tahun baru, mari ucapkan selamat tinggal untuk tahun 2024 dan selamat datang 2025. Sebentar, sepertinya lebih cocok seperti ini ucapannya. Selamat tinggal PPN 11%, selamat datang PPN 12%. Soalnya, mulai 1 Januari 2025, kenaikan PPN 12% resmi diberlakukan. Pemerintah ngotot untuk menaikkan PPN meski sudah didesak oleh masyarakat dan sejumlah ekonom. Kebijakan kenaikan PPN ini padahal bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Kok bisa? Iya, karena kenaikan PPN bisa meningkatkan harga barang dan jasa. Karena harganya naik, masyarakat jadi berhemat, sehingga daya beli menurun. Akhirnya, konsumsi rumah tangga yang merupakan penyumbang utama produk domestik bruto bakal tertekan. Diketahui PDB Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2024 melambat menjadi 4,91% dari 5,05% di triwulan kedua tahun 2024. Mendiang ekonom senior Faisal Basri pernah mengatakan bahwa kenaikan PPN 12% ini dampaknya sangat membebankan masyarakat dan hanya menambah pemasukan negara tidak sampai 100 triliun juga. Jadi menurutnya pemerintah seharusnya bisa menambah pemasukan negara dari PPh badan atau pajak tambang, pajak ekspor batubara yang nilainya bisa mencapai 200 triliun. Kita tahu kalau per 1 April 2022, PPN sudah sempat naik dari 10% menjadi 11%. Dan mulai besok, PPN naik lagi. Padahal Presiden Prabowo punya target pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8%. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar target 8% itu bisa tercapai bila pemerintah malah menaikkan PPN? Padahal dampak kenaikan PPN sudah terpampang nyata by data. Rasanya sia-sia demo tolak kenaikan PPN yang dilakukan warga kalau pemerintahnya menutup mata dan telinga. Pemerintah malah berdalih uang pajak Indonesia masih di bawah negara-negara lain. Negara manakah yang dimaksud, Dir Ibu Menteri Sri Mulyani? Per tahun 2024, di mana PPN Indonesia di angka 11% aja masih di atas negara Australia, Korea Selatan, dan Jepang yang PPN-nya 10%. Jika kita bandingkan sama fasilitas negara-negara maju tersebut, sepertinya masih jauh ya. Kita ambil contoh fasilitas pedestrian untuk pejalan kaki. Kita bisa lihat bedanya sendiri seperti video-video yang dibagikan warganet. Pertanyaannya, mengapa pemerintah masih ngotot menaikkan PPN? Apakah betul negara BU banget untuk membiayai proyek IKN dan makan bergizi gratis? Ya, pemerintah ini kan BU, butuh uang. Pemerintah itu butuh uang untuk program-program tahun depan yang memang angkanya cukup fantastis. Kita tahu ada program makan bergizi gratis, ada program infrastruktur juga masih dilanjutkan, kemudian ada IKN juga di situ, ada food-estate dan sebagainya yang memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal ini menyebabkan tadi pemerintah butuh sumber pendanaan lainnya yang berasal dari pajak. Nah, kita tahu bahwa kalau kita lihat dari sisi kontribusi, PPN ini memang merupakan salah satu kontributor utama dalam penerimaan perpajakan. Kita lihat stepnya bisa sampai 30-40%. Nah, mungkin menurut pemerintah mereka lebih gampang untuk menaikkan tarif PPN, melakukan intensifikasi penerimaan negara dibanding dengan melakukan ekstensifikasi, mencari sumber pajakan lainnya, mengejar para pengguna pajak dan sebagainya. Lebih mudah bagi pemerintah untuk menaikkan PPN dibanding melakukan hal-hal tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah memang kalau kita lihat apakah memang ada cara lain. Tentu kita masih ada beberapa kebocoran sebenarnya yang bisa kita tambal gitu. Dan kita bisa mengambil kebocoran itu untuk bisa dijadikan sebagai tambahan penerimaan negara kita. Salah satu contohnya adalah dari sisi pajak sektor tambang. Pajak sektor tambang ini masih belum optimal. Jika benar negara BU untuk 2 proyek besar itu, mengapa pemerintah membebankannya ke rakyat kecil? Mengapa tidak mengambil uang dari pajak orang-orang terkaya di Indonesia saja?
Pertanyaannya, memang pemerintah berani tegas ke mereka?